Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Afisina. NIM saya P1337437 123073. Saya dari kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya, yaitu tinjauan pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum dari aspek dari hukum kesehatan di RSUD Tukurjo. Topik ini sesuai dengan tema yang saya dapatkan, yaitu pelepasan informasi visum et repertum. Baik, mari kita langsung ke hasil analisis saya. Baik, pada saat ini kita langsung ke hasil analisis saya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Satu, apa itu visum et repertum? Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis resmi penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seorang manusia baik hidup maupun mati, ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Dua, jenis kasus apa saja yang dimintakan visum et repertum? Pada umumnya terdapat dua jenis visum et repertum, yaitu fair bagi korban hidup dan fair bagi korban mati. Bagi korban hidup seperti penganiayaan atau perlukaan KDRT psikiatrik, sedangkan bagi korban mati seperti pembunuhan. Tiga, perbedaan visum PPKPA dan visum umum. Mungkin PPKPA itu dimaksud visum yang memerlukan pihak penyidik kepolisian, sedangkan untuk yang umum itu bisa memerlukan pihak penyidik kepolisian dan atau tidak memerlukan pihak tersebut. Yang keempat, kesulitan antara protap visum et repertum dengan pelaksanaan visum et repertum di RSUD Tukurjo. Dari hasil analisis saya, kebanyakan sudah sesuai dengan protap, walaupun ada sedikit beberapa yang tidak sesuai. Dampaknya pada pasienkes ada masyarakat dan masyarakat. Pada pasienkes, ketidaksesuaian antara pelaksanaan pelayanan visum et repertum dengan protap, yaitu pada bunyi protap yang menyebutkan direktur merekomendasikan pada kepala bidang pelayanan kemudian untuk diserahkan ke lokasi pelayanan rawat jalan untuk ditindaklanjuti 100%. Pada kenyataannya dari direktur kepada wakil direktur baru kemudian ke kepala bidang pelayanan. Untuk SDM masyarakat, ketidaksesuaian lain yaitu pada bunyi protap menyebutkan pihak kepolisian mengambil hasil visum melalui administrasi visum setelah menyelesaikan urusan administrasi 59,02%. Pada kenyataannya hasil visum tidak selalu diambil oleh pihak kepolisian jika digunakan untuk kepentingan peradilan, sehingga hanya diagendakan oleh pihak rumah sakit. Pada masyarakat, lebih susah untuk mendapatkan visum et repertum pasien dan jika bisa pun tidak sesuai protap serta lama tunggu untuk mendapatkan visum tersebut. Analisis masalah yang pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUD Tukurjo Semarang mengenai pelaksanaan visum et repertum telah dibandingkan dengan protap dan teori didapatkan sejumlah baik berikut. Satu, pelaksanaan tata cara permintaan visum et repertum di RSUD Tukurjo Semarang sudah sesuai dengan protap, kecuali pada pendisposisian dari direktur kepala wakil direktur yang tidak dicantumkan di dalam protap. Dua jenis kasus yang dipindahkan visum et repertum di RSUD Tukurjo Semarang dapat dianggap sesuai dengan protap karena di dalam protap tidak mencantumkan jenis kasus yang dapat dimintakan visum. Jenis kasus yang dapat dimintakan visum di RSUD Tukurjo Semarang sudah sesuai dengan teori yang ada karena termasuk dalam visum pemeriksaan luka korban hidup, kesehatan sosial, pemeriksaan mayat atau jenazah, dan psikiatri. Tiga, pihak pemerintah visum et repertum dalam melaksanakannya sudah sesuai dengan protap. Tetapi pelaksanaan dan protap tersebut belum sesuai dengan teori karena permintaan hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian atau penyidik dan tidak ada ketentuan mengenai pangkat. 4. Pembuat visum et repertum dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan protap dan teori yang ada. Protap yang ada belum sesuai dengan teori karena tidak menyebutkan secara jelas mengenai dokter yang berhak membuat visum. Dalam teori dokter yang berhak yaitu semua dokter yang sudah disumpah, baik dokter umum, spesialis, dokter pemerintah, baik sipil maupun tentara atau polri, juga dokter swasta. 5. Peranan petugas rekam medis dalam melayani visum et repertum dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan protap. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dan protap yang ada belum sesuai dengan teori karena peranan petugas rekam medis tidak sebatas hanya mencarikan dokumen rekam medis saja, melainkan menangani visum, mencatat nomor, dan menggandakan surat permohonan tersebut, lalu menyiapkan menghandle dokumen rekam medis korban dan formulir visum untuk diserahkan ke dokter yang menangani, mengetik hasil visum, dan menyerahkan hasil visum kepada pihak penyidik. Yang keenam, yaitu pelaksanaan penyerahan visum et repertum di RSUD Tukurjo Semarang belum sesuai dengan protap karena hasil visum tidak selalu diambil oleh pihak kepolisian. 7. Pelaksanaan penggandaan visum et repertum di RSUD Tukurjo Semarang sudah sesuai dengan protap. Pelaksanaan dan protap yang ada belum sesuai dengan teori dilihat dari bagian yang menangani pengagendaan dalam pelaksanaan dan protap pengagendaan ditangani oleh bagian bidang pelayanan, sedangkan dalam teori ditangani oleh unit rekam medis.
terkait dengan standar hukum yang berlaku. Dari yang saya lihat, dapat kita lebih lanjut pada Permenkes RI nomor 269 Menkes per 3 2008 pasal 1 tentang rekam medis, dan juga Permenkes RI nomor 269 Menkes per 3 2008 bab 4 pasal 10 ayat 2, yaitu tentang informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan. Rekomendasi pasal 18 ayat 1 KUHP. Dalam pasal 184 ayat 1 Undang Hukum Acara Pidana KUHP disebut bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut sel negatif pateljik, hanya alat-alat bukti yang sudah sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Martiman Projo Hamijojo. Sistem pembuktian dan alat-alat bukti hal 19. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. KUHP pasal 133 pasal 133 menyebutkan satu dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia pernah mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran layakan atau dokter dan atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ini ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Kesimpulan, persaingan yang dilakukan di RSUD Tukorejo mengenai pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Untuk pelaksanaan tata cara visum et repertum di Tukorejo sebenarnya diawali dengan pemeriksaan tulis dari kepolisian dirujukan kepada direktur rumah sakit, kemudian direktur kepada wakil direktur, dan wakil direktur kepada kepala bidang pelayanan, untuk kemudian diarahkan ke kasih pelayan rawat jalan, dan seterusnya sampai oleh pihak kepolisian, dan akhirnya akan diagendakan oleh pihak rumah sakit. 2. Kasus yang dimintakan visum et repertum dari RSUD Tukorejo kemarin digolong menjadi dua jenis, yaitu umum PPK dan PPKPA, yaitu pusat pelayanan kekerasan perempuan dan anak. Ceritanya dapat dilihat bahwa kasus yang paling banyak ditangani yaitu kasus penganiayaan. 3. Pihak peminta visum et repertum di RSUD Tukorejo Semarang yaitu penyidik dari kepolisian. 4. Membuat visum et repertum di RSUD Tukorejo Semarang yaitu dokter umum atau dokter spesialis atau keduanya. Yang dimaksud dengan keduanya yaitu jika dari dokter umum mengkonsultasikan kepada dokter spesialis. 5. Peranan petugas rekam medis dalam layani visum et repertum yaitu mencari ADRM yang diperlukan, mencatat pada tracer sebagai ganti dokumen di rak filing, dan mencatat pada buku peminjaman CF. 6. Penyerahan visum et repertum dari RSUD Tukorejo Semarang diserahkan kepada pihak pemohon dengan mengisi buku register mengambil visum et repertum. Dari data yang ada diketahui, pihak kepolisian yang paling banyak mengambil hasil visum yaitu polisi berpangkat Aibda. 7. Pengagendaan visum et repertum di RSUD Tukorejo Semarang yang diagendakan yaitu surat permintaan dari kepolisian, surat disposisi, surat pengantar dari direktur, volume hasil visum et repertum yang sudah diketik dan yang belum diketik. Dari hasil penelitian didapatkan hasil 2. Semua volume tersebut lengkap 100%. 8. Protap di RSUD Tukorejo Semarang belum tersusun secara jelas dan rinci karena hanya menyebutkan garis-garis dari langkah-langkah pelayanan visum tanpa penjelasan yang lengkap. 9. Ketidaksesuaian banyak terjadi antara protap dan teori dalam pelaksanaan dan protap di RSUD Tukorejo Semarang. Pelayanan visum et repertum dilakukan oleh bidang pelayanan, sedangkan dalam teori pelaksanaannya dilakukan oleh unit rekam medis. Referensi dari jurnal dan Permenkes RI nomor 269 2008 pasal tentang rekam medis, dan Permenkes RI nomor 1269 Permenkes 2004 pasal 10 ayat 2 informasi tentang identitas dalam surat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga mungkin ada beberapa yang belum masuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.